Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan membawakan jalannya hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang konsep dasar ilmu sejarah. Sebelum ke materi, saya akan membacakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Alvira Putri Sekar Cahyani dengan NIM 20200015112. Yang kedua, saya sendiri, Bakti Dian Rahmadi dengan NIM 20200015097. Yang ketiga, Suci Indasari dengan NIM 20200015342. Yang keempat, Afrizal Iza Pratama dengan NIM 20200015096. Yang terakhir, yang keempat, Agustina Bara dengan NIM 20200015095. Baik, yang selanjutnya untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri dengan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup sejarah dan definisi sejarah sebagai ilmu. Kemudian dilanjut pemateri kedua yang akan membahas tujuan dan kegunaan sejarah dan konsep sejarah sebagai ilmu. Kemudian dilanjut pemateri yang ketiga. Materi yang ketiga membahas sejarah sebagai ilmu yang harus memenuhi beberapa persyaratan dan konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah. Dilanjut pemateri yang keempat menjelaskan beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah. Dan pemateri yang terakhir akan menjelaskan hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dan kesimpulannya. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab. Terdapat kata syajarah atau syajaratun yang berarti pohon, atau syajarah an-nasab yang artinya pohon silsilah. Pada saat itu, ada kebiasaan menyusun daftar silsilah atau lukisan garis keturunan yang disusun secara sistematis menyerupai pohon yang lengkap dengan cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Sejarah merupakan sesuatu yang telah terjadi atau suatu kejadian yang telah berlalu atau pengalaman hidup manusia yang terjadi pada masa lalu. Pada umumnya, para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas 3 hal, yakni 1. Sejarah sebagai peristiwa, 2. Sejarah sebagai ilmu, 3. Sejarah sebagai cerita. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Para ahli pun mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan kita untuk memahaminya, yaitu pembagian sejarah secara sistematis, pembagian sejarah berdasarkan periode waktu, pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah pun memiliki batang tubuh keilmuan atau the body of knowledge, metode yang spesifik. Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu ilmu sosial karena menjelaskan perilaku sosial. Yang kedua, seni, yaitu sejarah digolongkan dalam sastra. Selanjutnya yang ketiga, sejarah sebagai cerita. Dalam sejarah, sebagai cerita merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Artinya, memuat unsur-unsur dari subjek, si penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengaruhi atau memberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. Selanjutnya, B. Definisi sejarah sebagai ilmu. 1. Pengertian sejarah secara umum. Semua kisah yang terjadi pada masa lampau yang jika dilihat secara umum berarti sejarah, apapun bentuknya. Jika terjadi pada masa lampau itu disebut dengan sejarah. Yang kedua, pengertian sejarah secara khusus. Menurut R. Muhammad Ali,
Sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, atau ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau sejarah selalu mengandung konsep perubahan. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, seorang sejarawan Muslim, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah dari sisi luar adalah rekaman putaran masa dan pergantian kekuasaan yang terjadi pada masa lampau. Tujuan dan kegunaan sejarah. Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa sejarah mempunyai kegunaan genetis dan didaktis. Dengan pengetahuan sejarah dimaksudkan agar generasi berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyang. Sedangkan Nugroho Noto Susanto mengutamakan bahwa dengan mempelajari sejarah akan memiliki wawasan sejarah. Dengan wawasan sejarah dapat mengkonsepkan proses sejarah yang berguna untuk mengantisipasikan masa depan. Sedangkan Nugroho Noto Susanto mengutamakan bahwa dengan mempelajari sejarah akan memiliki wawasan sejarah. Dengan wawasan sejarah dapat mengkonsepkan proses sejarah yang berguna untuk mengantisipasikan masa depan. Yang pertama, fungsi edukatif. Artinya bahwa sejarah membawa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun kearifan-kearifan. Yang kedua, fungsi inspiratif. Artinya dengan mempelajari sejarah dapat memberikan inspirasi atau ilham, dan juga sejarah dapat memberikan spirit dan moral. Yang ketiga, fungsi instruktif, bahwa dengan belajar sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau keterampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, senjata militer, dan sebagainya. Dan yang keempat, fungsi rekreasi. Artinya, dengan belajar sejarah dapat memberikan masa kesenangan maupun keindahan. Seseorang pelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengutamakan atau memberikan perhatian pembaca, baik itu berupa roman maupun cerita peristiwa lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. D. Konsep sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempelajari sejarah kenyataan dan mengadakan penelitian secara pengajian mengenai peristiwa dan cerita sejarah. Inilah konsep terpenting dalam sejarah sebagai ilmu. Sejarah merupakan susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur, dan metode secara teknik ilmiah yang diakui pakar sejarah. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang selanjutnya, sejarah sebagai ilmu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Empiris berarti sejarah harus berdasarkan pada pengalaman manusia. Yang kedua, ada sejarah mempunyai objek. Seluruh kegiatan atau aktivitas manusia pada masa lampau atau lalu adalah objek sejarah. Yang ketiga, sejarah memiliki teori. Teori berisi kesimpulan mengenai kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang selanjutnya ada sejarah mempunyai generalisasi. Dalam mengkaji berbagai permasalahan, harus dapat menarik beberapa kesimpulan yang sifatnya umum atau disebut dengan generalisasi. Yang kelima, ada sejarah mempunyai metode.
Metode merupakan langkah yang menjadi dasar untuk mendapatkan pengetahuan atau cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan mengenai masa lalu yang objektif dan benar. Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, kemerdekaan, kolonialisme, revolusi, fasisme, komunisme, peradaban, waktu, feminisme, dan liberalisme. Yang pertama ada perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda. Yang kedua, peristiwa. Konsep peristiwa memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki suatu keunikan. Yang ketiga, ada sebab dan akibat. Istilah sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya sesuatu perbuatan, perubahan, maupun peristiwa berikutnya. Yang keempat ada nasionalisme. Konsep nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Yang kelima, kemerdekaan atau kebebasan. Konsep peristiwa memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Yang keenam, ada kolonialisme. Istilah sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya suatu perubahan, perbuatan, maupun peristiwa berikutnya. Yang ketujuh ada revolusi. Konsep revolusi menunjuk pada suatu pengertian tentang perubahan sosial, politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Yang kedelapan ada fasisme. Konsep fasisme atau fascism adalah nama pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh diktatoran partai tunggal yang sangat memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasialis, militaritis, dan imperialis. Yang kesembilan ada komunisme. Pada dasarnya, konsep dari istilah komunisme merujuk pada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan suatu pemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama. Yang ke-10 ada peradaban. Konsep peradaban atau civilization merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, institusi, dan pola pikir. Yang ke-11 ada perbudakan. Konsep perbudakan atau slavery adalah suatu istilah yang menggambarkan seseorang maupun kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Yang ke-12 ada waktu. Konsep waktu dalam hal ini hari, tanggal, bulan, tahun, windu, dan ahad merupakan konsep esensialis dalam sejarah. 13 ada feminisme. Feminisme adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Yang ke-14 ada liberalisme. Konsep liberalisme mengacu kepada seluruh doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata, sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Hubungan ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hubungan sejarah dengan sosiologi. Banyak sekali karya sosiologiwan diterbitkan yang berupa studi sosiologis mengenai gejala sosial di masa lampau, seperti pemberontakan petani karya Tili yang disebut sebagai historical
sosiologi atau sejarah sosiologi. Hubungan sejarah dengan antropologi. Antropologi terkemuka Evan Boutkat. Ia mengemukakan bahwa antropologi adalah sejarah, karena antropologi mempelajari objek yang sama dengan sejarah, yaitu 3 jenis fakta yang terdiri atas artifakt, sosiofakt, dan metifakt. Hubungan antropologi budaya dengan sejarah. Kebudayaan telah semakin meluas karena semakin luasnya perhatian para sejarawan, sosiologiwan, mengkritisi sastra dan lain-lain. Mengingat semakin luasnya, maka kebudayaan semakin meningkat pula kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang aktif, bukan pasif. Hubungan sejarah dengan psikologi. Dalam cerita sejarah, aktor atau pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai aktor individu tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi, minat, konsep diri, dan sebagainya, yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, budaya, dan sebagainya. Hubungan sejarah dan geografi. Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan spasial, atau waktu dan ruang, di mana keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai unit kesatuan. Apakah itu perang, riwayat hidup, kerajaan, dan lain sebagainya. Hubungan sejarah dengan ilmu ekonomi. Sepanjang masa modern, yaitu lebih kurang sejak 1500, kekuatan-kekuatan ekonomis yang sentripetal mengarah ke pemusatan pasar dan produksi ke Eropa Barat. Suatu pola perkembangan yang hingga Perang Dunia Kedua masih tampak. Hubungan sejarah dengan ilmu politik. Politik adalah sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lampau. Dalam hal ini menunjukkan proses yang mencangkup keterlibatan para aktor dalam interaksinya, serta peranannya dalam usaha memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Kesimpulan. Pengertian sejarah yang setelah dilihat secara umum dari ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada hakikatnya, sejarah memberikan pelajaran bagi masyarakat sekarang untuk dapat mengambil pelajaran di masa lalu agar di masa depan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai tentang konsep dasar ilmu sejarah. Untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan di forum diskusi. Bisa dilanjutkan di forum chat maupun di sekedar melalui tanya jawab. Sekian dari saya selaku moderator dari pembawa jalannya presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.